Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai input arsip foto di aplikasi IC Atom. Kita awali dengan login terlebih dahulu. Kemudian ini halaman tampilan setelah login. Kemudian kita klik bagian identity area. Nah, di sini sebelumnya jangan lupa sudah disiapkan arsip foto yang akan kita input. Nah, di sini identifier merupakan kode dari suratnya, mohon maaf, kode dari arsip fotonya HP1200. Kemudian titlenya kita tulis berdasarkan arsip fotonya, project TDRC. Kemudian date 17 Februari, berakhirnya 2020. Kemudian level of description-nya kita ganti ke font. Nah, kemudian extend and medium-nya kita tulis 1 lembar. Karena arsip yang akan saya inputkan hanyalah 1 lembar saja. Kemudian content area, name of creator, yakni divisi sarana dan prasarana. Repositarinya saya tulis Universitas Airlangga. Kemudian di bagian content extraction area tidak perlu condition, juga tidak perlu, langsung di description control area. Nah, di description identifier ini kita tulis lagi divisi sarana dan prasarana. Kemudian institutionnya saya tulis Universitas Airlangga. Kemudian statusnya kita ganti final, level of detailnya full. Kemudian language-nya digunakan bahasa Indonesia. Kemudian script-nya juga Indonesia. Kemudian source-nya tetap Universitas Airlangga. Kemudian rights area enggak perlu. Kemudian administration area ini merupakan sesi terakhir. Publication statusnya yang semula draft. Kemudian kita publish. Nah, kalau sudah create. Kita tunggu. Mungkin prosesnya agak lama. Kita cek atas. Barangkali ada yang kurang. Sudah semua. Create lagi.
Kemudian tampilannya berganti seperti ini. Nah, inilah tampilan sesuai yang saya isi sebelumnya tadi. Setelah ini input file atau arsip fotonya. Kita input di sini pada saat inputnya bisa melalui digital object. Masih terkait dengan input foto pada telepon, pertama yaitu dengan mengisi autentikasi area. Pada identifier diisi dengan klasifikasi dari objeknya, bentuk, satu, titik, dan hanya titik autentikasi. Kemudian untuk judulnya bisa diisi dengan judul objeknya, kemudian mengisi tanggal hidupnya, mengisi jenis operator, dari versi. Untuk level of description-nya diisi dengan fonts, lalu external medium ini jumlah dari objeknya, yaitu sebanyak satu lembar. Kemudian mengisi konteks area, name of creator-nya adalah nama pencipta arsipnya, yaitu divisi layanan internasional. Kemudian untuk repositorinya diisi dengan Universitas Airlangga. Setelah itu mengisi content and structure area. Untuk struknya itu deskripsi dari arsip yang kita input. Kemudian mengisi condition of access and use area. Untuk language-nya diisi dengan Indonesia. Kemudian mengisi description and control area. Untuk institution identifier diisi dengan Universitas Airlangga. Kemudian statusnya final, level of detail, language-nya bahasa Indonesia. Akhir mengisi administration area. Untuk aplikasi statusnya diisi dengan publish. Lalu klik create. Berikut adalah tampilan terkait dengan deskripsi arsip yang telah kita input sebelumnya. Kemudian, selanjutnya klik link digital object. Pada halaman ini, kita dapat menginput file maupun URL dari arsip yang kita ingin input. Untuk menginput file, klik choose file, kemudian pilih file yang akan diinput, open, kemudian klik klik kembali. Jadi sudah selesai menginput
semua deskripsi dan juga filenya, berikut tampilannya. Untuk melihat isi file yang kita input dapat dilakukan dengan klik ini. Dan ini adalah isi file yang kita input sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penginputan arsiv foto ke dalam IC Atom. Yang pertama-tama, kalian wajib login ke dalam IC Atomnya, lalu masukkan email serta password kalian. Setelah itu, kalian bisa klik add ini, lalu klik archival description. Tampilannya akan seperti ini. Lalu, yang pertama, klik identify area ini. Lalu untuk identifiernya akan saya tuliskan HK.02. Selanjutnya untuk title-nya pembangunan gedung TDRC. Nah, untuk tanggalnya sendiri di sini saya akan menuliskan 17 Juni 1999. Lalu untuk level of description-nya kita pilih yang fonts, lalu kita scroll ke bawah, lalu untuk extension mediumnya kita tuliskan 1 lembar. Nah, selanjutnya kita klik content area seperti ini. Di sini kita tuliskan dari mana asal foto tersebut diperoleh. Di sini saya akan menggunakan unit kearsipan Universitas Erlangga. Untuk repositori sendiri, kita tuliskan Universitas Erlangga. Lalu kita scroll ke bawah. Masuk ke content and structure area. Nah, untuk di sini kita sesuaikan seperti ini. Lalu kita pilih ini. Untuk bahasanya sendiri kita pakai bahasa Indonesia. Lalu kita scroll, kita pilih description, control area. Untuk institusinya kita ketikkan Universitas Erlangga. Kita klik final. Bahasanya sendiri kita ketikkan bahasa Indonesia. Source-nya kita sesuaikan dengan file yang mau kita update. Kita scroll, kita pilih administration. Kita di sini pilih pusat dan kita klik create. Nah, setelah seperti ini kita scroll ke bawah. Kita pilih link digital object.
Kita pilih close, lalu kita masukkan file yang kita mau kita klik open. Nah, setelah seperti ini, untuk jenis link kita ketikkan linknya dan masukkan ke sini. Kita pilih create, tampilannya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Azahra, dan di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara memasuki arsip kartografi ke dalam IK Atom. Sebelum memulai, di sini saya akan menggunakan arsip denah lantai 2 proyek pembangunan gedung FIKM UNER, yang berarti langsung ke item. Sebelum memulai, untuk memasuki ke bagian Edit Archival Description, teman-teman perlu ke bagian Add, tidak usah diklik karena hanya perlu di hover saja, dan masuk ke Archival Description. Jika sudah klik Archival Description, teman-teman akan masuk ke laman ini. Pertama-tama teman akan menemukan Identity Area. Di sini terdapat beberapa kolom yang harus diisi. Perlu diingat kalau kolom yang memiliki bintang merah ini berarti wajib diisi. Di sini identifier saya menggunakan klasifikasi arsip dari kartografi denah lantai 2 tersebut, yaitu PL13. Untuk title-nya saya juga menggunakan title kartografi tersebut, yaitu denah lantai 2 proyek pembangunan gedung FIKM UNER. Untuk tanggalnya, di sini karena dari arsip tersebut hanya diketahui kapan diciptakannya, maka saya di sini menggunakan menu creation, lalu saya mengisi date yang diketahui yaitu tahun 1982. Lalu untuk level of description, di sini level arsipnya adalah berupa item, sehingga saya menggunakan item. Untuk new child level, karena item merupakan hierarki arsip yang paling bawah, yang tidak memungkinkan memiliki bawahan lagi, sehingga di sini saya kosongkan. Untuk extend dan medium, di sini saya jelaskan kalau arsip berjumlah 1 lembar dan memiliki medium digital scan. Lalu teman-teman akan memasuki ke konteks area. Di konteks area ini akan kita isi nama kreatornya, yang di sini wajib, bersifat wajib. Di sini saya isi kreatornya adalah Kearsipan Universitas Erlangga. Untuk repository, di sini juga saya masukkan Kearsipan Universitas Erlangga. Untuk archival history, karena saya tidak memiliki sejarah gimana diciptakannya arsip tersebut, maka saya kosongkan, dan source of acquisition juga saya kosongkan. Lalu teman-teman akan masuk ke konten dan struktur area. Dalam konten dan struktur area, di sini saya mendapat scope dan konten itu dari sumber eksternal berupa keputusan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini ada dijelaskan luas bangunannya dan berapa lantai dan siapa yang meresmikan pembangunan tersebut. Di sini teman-teman bisa menjelaskan secara singkat atau lebar juga bisa mengenai scope dan konten dari arsip tersebut. Untuk appraisal, destruction, dan scheduling saya kosongkan. Accruals karena kita tidak karena arsip ini sudah selesai, sudah tidak ada perkembangan lagi, saya kosongkan. Dan system of arrangement karena ini merupakan item, jadi tidak memiliki file di dalamnya lagi, sehingga saya kosongkan. Lalu teman-teman akan masuk ke dalam condition of access and use area. Di sini kita bisa menjelaskan kalau akses tersebut tidak terbatas. Jadi teman-teman bisa mengakses konten tersebut tanpa dibatasi. Lalu untuk kondisinya, hak ciptanya dipegang oleh kreator. Di sini language of material ini maksudnya adalah bahasa pada arsip tersebut. Dalam arsip tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Lalu untuk physical characteristic dan technical requirements,
Di sini saya jelaskan kalau memiliki ukuran tulisan yang kecil sehingga susah dibaca. Lalu finding aids, di sini saya jelaskan kalau arsip tersebut dapat diakses melalui Google Drive dan saya di sini cantumkan link Google Drive tersebut. Lalu teman-teman akan masuk ke area Allied Materials. Di sini saya jelaskan kalau file originalnya itu dicetak atau diciptakan pada tahun 1982, tapi kondisi terkini dari arsip aslinya tidak diketahui. Lalu untuk copies, karena di sini saya berurusan dengan copiesnya, saya jelaskan kalau lokasi copy yang saya gunakan bisa diakses dari Google Drive. Lalu untuk related units, karena saya tidak memiliki info terkait dengan unit yang terkait arsip ini, jadi saya kosongkan. Begitu juga dengan publication notes. Di sini saya memberikan notes kalau informasi yang didapatkan dalam arsip ini saya dapatkan dari uh, temannya arsip tersebut, yaitu arsip tekstual yang menjelaskan tentang pembangunan ini dan juga beberapa info di internet seperti keputusan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat tersebut. Lalu teman-teman akan masuk ke area description control. Di sini saya masuki identifier institutionnya ke Arsip Universitas Erlangga. Lalu di sini saya jelaskan kalau deskripsi yang saya gunakan di sini menggunakan ketentuan atau manual dari IKATOM itu sendiri. Lalu status dari arsip ini final karena sudah terpublish. Dan lalu level of detailnya full. Di sini dates of creation adalah kapan kita masukkan arsip tersebut ke dalam IKATOM ini. Di sini saya masukkannya pada tanggal 25 Desember 2024. Lalu bahasanya untuk deskripsi sejauh ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa saja langsung ketik bahasa yang teman-teman gunakan untuk deskripsi arsip tersebut. Lalu masuk ke administration area, di sini statusnya sudah publish. Lalu teman-teman bisa create. Nah, jika sudah selesai, teman-teman akan masuk ke laman view archival description. Di sini ditunjukkan rangkuman dari apa saja yang teman-teman sudah input dalam setiap area. Seperti identity area, di sini saya sudah masukkan reference code-nya, title, dates-nya, level description-nya item, lalu medium. Begitu juga dengan konteks area, content and structure area, condition of access and use area, dan kawan-kawannya. Lalu selanjutnya saya akan masukkan digital object, yaitu arsip kartografi yang saya gunakan. Nah, pada laman ini teman-teman akan mengklik choose file. Perlu diingat kalau file yang digunakan harus sekitar 2 MB atau di bawahnya. Jika sudah selesai seperti ini, teman-teman tinggal tekan create. Nah, jika filenya sudah masuk, teman-teman akan menemukan kotak besar ini seperti yang ditampilkan pada layar. Jika ingin memastikan, teman-teman bisa klik aja langsung. Dan di sini akan ditunjukkan file yang teman-teman masukkan. Jika sudah puas, teman-teman bisa melanjutkan. Jika ingin menambahkan lagi, tinggal tekan add new. Jika ingin mengedit kembali, jika teman-teman merasa ada yang salah, teman-teman tinggal tekan edit. Oke, sekian dari saya. Saya akan lanjutkan ke teman selanjutnya. Baik teman-teman, saat ini giliran saya untuk memasukkan arsip. Nama saya Sarasita dengan NIM akhir 034. Berikut saya akan masukkan arsip yang berjenis kartografi. Namun sebelum itu, karena melihat ada beberapa kondisi di sini, saya akan mulai dari memasukkan identitas dari pencipta arsip maupun pengelola arsip seperti itu, atau kurang lebih di sini kita memanggilnya audit arsipnya seperti itu. Jadi di sini pertama-tama untuk
pemasukan arsip kita pastikan dulu kalau kita sudah login ke dalam akun Pica atau milik kita sendiri. Ini milik saya. Kemudian untuk memasukkan pencipta arsip ini, kita bisa pergi ke daerah ini, Authority Records. Yang dipencet itu Authority Records. Jangan memegang bagian F-nya karena nanti tampilannya akan berbeda. Kemudian setelah kita jadi gunanya ini adalah supaya kita bisa mengetahui bahwa penciptanya itu siapa, dan untuk di bagian ini unit yang memegang arsipnya itu siapa, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk di sini kita masukkan identifier, masukkan dulu identity-nya dulu. Di sini karena arsip yang saya miliki itu yakni korporat, jadi kita menuliskannya korporat. Authoritas name-nya itu Universitas atau mungkin kita bisa tambahkan nama alternatif, siapa tahu nanti ada nama lain dari badan ini, seperti misalnya bahasa Inggrisnya seperti itu. Kemudian description area, kita masuk ke description area. History, jadi kita bisa menuliskan sejarah mengenai Universitas Erlangga di sini. Di sini saya cari lewat websitenya saja, dan berhubung ini seperti ini, jadi mungkin kita bisa kosongin bagian sejarah karena tidak ada yang bisa di-copy. Untuk tempatnya kita pergi ke bagian alamatnya. Berhubung alamatnya cukup banyak, kita pakai salah satu saja di sini. Ini yang diisi. Ini seperti itu Pak. Legal status, di sini kita bisa copy dari sini, dari bagian landasan hukum. Kita copy saja supaya mudah. Oke. Function dan lain sebagainya mungkin kita bisa cari di sini ya. Atau mungkin kita bisa skip saja. Ya, kita skip saja karena tidak ada yang teman-teman. Related corporation, ini mungkin nanti saja. Kemudian control area. Nah ini, jadi kita membuat semacam control description identifier untuk si pencipta arsip ini. Di sini karena konteksnya kita masih di Universitas Erlangga, jadi kita pakai ini teman-teman, Universitas Erlangga, jadi mungkin kita pakai singkatannya saja UA seperti itu. Kemudian Universitas Erlangga, statusnya final full, karena ditanya harus benar full ya teman-teman. Katakanlah oke. Kita buat bahasanya itu ada Indonesia, juga ada Inggris, karena mungkin saja nanti ke depan ada penggunaan bahasa Inggris seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa klik. Dia masih loading ya teman-teman. Date of existence kan di sini dia membutuhkan tanggal, jadi katakanlah tanggal ini di sini konteksnya adalah tanggal penciptaan arsip, tapi kita gunakan saja seolah-olah baru tahun ini Universitas Erlangga mengelola arsip seperti ini ya. Date of existence ya maksudnya ya. Oke. Jadi kita bisa lihat di historinya Universitas Erlangga. Kita lihat dulu yang sini. Tidak bisa lihat di sini. Universitas Erlangga itu sejak kapan ya?
lihat di sini. (1851). Oke, 1851 seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Kemudian oke. Nah, tadi harusnya tanggalnya itu tanggal dari organisasi ini berdiri seperti itu teman-teman. Kita tunggu dia login. Oke, sudah aman ya teman-teman. Ini adalah unit penciptanya, salah satu unit penciptanya yang kita punya seperti itu. Kemudian ke bagian ini itu unit pemegang arsipnya. Di sini konteksnya adalah kearsipan Universitas Airlangga, sehingga kita menggunakan nama berupa singkatan dari, kita bikin saja singkatan sendiri untuk sebagai identifier berupa KUA. Kita pakai atau mungkin kita jaga-jaga karena takut ada penyebutan yang lain. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini kita bikin universitas saja ya teman-teman. Oke. Kontak area. Oke, kita bisa pindah ke bagian sini, kontak area. Nah ini. Mungkin kita bisa masukkan nomor telepon. Kontak personnya, kontak asli, telepon, sini faxnya tidak ada, tapi ada email. Oke, submit. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ke bagian history kita bisa masukkan dari sini. Kita copy saja semua tidak apa-apa karena permintaannya seperti itu. Oke, bisa kan? Kemudian cultural konteks ini tidak ada. Kemudian buildingnya apa ya? Mungkin alamatnya kali ya. Seperti itu mungkin. Ini tidak perlu, kita bisa skip saja karena yang penting ini hanya sebagai contoh bahwa kita memiliki yang memegang arsip seperti itu. Nah, di sini barulah kita seperti tadi yang pas di bagian sini, di bagian pencipta arsip, kita bikin saja lagi sama KUA, kemudian identifiernya. Semoga tidak salah teman-teman. Statusnya seperti tadi, final saja. Kecuali mungkin nanti kalau ada yang masih belum terrevisi ya teman-teman. Dates of creation, language-nya jaga-jaga kita tambahkan saja dulu. Oke, seperti itu. Oke, kita create. Kita tunggu loading teman-teman. Oh ya, kita belum menambahkan ini. Apa ini namanya? Following location or address di bagian contact information. Mari kita edit di bagian situ. Seperti tadi address letak ya teman-teman. Kita edit di bagian sini. Nah ini dia. Nah kita baru masukkan dia di sini. Street address. Bagian provinsinya kita buat country Indo 60 95 City Surabaya. Oke.
kemudian kita save, harusnya tidak ada yang kurang ya teman-teman, karena kita kontak berupa email, telepon maupun alamat sudah terisi. Kita tunggu loading. Oke, sudah aman ya teman-teman. Ini untuk unit yang pemegang arsip barulah, kita sekarang bisa mulai beralih ke memasukkan entry arsip. Di sini di bagian edit article description, mungkin saya akan ulangi, dia ada di bagian sini, article description. Pastikan dia berada di halaman ini. Kita masukkan identity areanya. Di sini contoh arsip yang akan saya masukkan adalah arsip Dena Lantai 1 pembangunan TDRC dengan dia memiliki identifier berupa nomor klasifikasi yakni AK002. Judulnya kita masukkan judul arsipnya yakni Dena Lantai 1 pembangunan gedung TDRC. Kemudian kita masukkan tanggalnya. Di sini tanggal penciptaannya yang kita gunakan teman-teman itu tertera di sini tanggal 17 tahun 1994. Kemudian di sini level description itu dia masuk ke subfile. Kemudian kita bisa masukkan identifier lain berupa fontnya atau mungkin seriesnya. Di sini yang saya miliki adalah dia masuk ke dalam font. Jadi kita masukkan dia ke font yang itu berupa dari rektorat 2. Di sini kita bikin rektorat 2 seperti itu. Kemudian katakanlah kita gunakan dia identifier buatan kita sendiri yakni PR2 seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa menambahkan lagi di sini karena arsip ini berada dalam satu file yang bernama Tropical Disease Center, maka kita tuliskan di sini Tropical Disease Research Center seperti itu. Identifiernya berupa nanti saja ya teman-teman. Kemudian di sini berkas. Sepertinya tidak berkas. Oke, berarti ini tidak perlu. Berarti ini itu Tropical Research ini berupa memiliki kode unik yakni yang tertera di sini ya, saya masukkan tadi itu ARS 01. Extend dan review ini untuk menjelaskan jenis arsipnya. Di sini arsip kita berbentuk peta atau mungkin dengan nama lain berbentuk grafik atau mungkin lain kali dia akan berbentuk peta. Di bagian sini harusnya sudah selesai teman-teman, semoga aman. Kita masukkan ke kontes area. Nah ini nama penciptanya harusnya dia muncul ya, karena kita sudah. Nah ini maka dia akan muncul dengan sendirinya. Kemudian repositornya juga ada Rangga. Kemudian konteks areanya, scope dan kontennya ini barulah kita menjelaskan secara lengkap arsipnya itu mengenai apa. Nah, satu pembangunan gedung TDRC Universitas tahun 1994. Apakah dia sudah terlihat teman-teman? Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita bisa tambahkan satu mungkin supaya lebih lengkap lagi ya teman-teman. Kemudian ini dia arsip kita itu berbahasa Indonesia. Kemudian di sini karakteristiknya fisikalnya itu bentuknya baik, kondisi baik.
Atau mungkin kalau nanti ditemukan kondisinya kurang lengkap atau kurang baik atau sulit bisa ditambahkan di sini ya teman-teman. Existence of location originalnya tidak perlu. Kemudian di notes kalau teman-teman ingin menambahkan catatan tambahan bisa di sini. Kemudian nah ini untuk ya arsip yang mengelolanya kan atau memegangnya itu kan ke kearsipan Universitas Airlangga, jadi kita pilih kodenya KUA, kearsipan Universitas Airlangga, dengan status bahwa arsip yang kalian miliki ini yang original dan detailnya itu serta dia berbahasa Indonesia. Oke, seperti itu. Source ini karena kebetulan ada di komputer saya, jadi kita tuliskan dia PDF. Nah ini jangan lupa diubah menjadi bentuknya publish ya, karena dia sudah terpublish. Kemudian kita bisa klik create. Kita tunggu loadingnya teman-teman. Oke, kemudian berhubung arsip yang saya temukan ini dia ada bentuk fisiknya, jadi kita bisa link ke physical storage atau mungkin ke digital object. Kita bisa tambah di, mari kita coba di sini teman-teman, karena kan ini maksudnya ada di komputer seperti itu ya. Apakah maksudnya link ini untuk ini digital object ternyata dia bisa di file. Jadi berarti memang kita benar untuk klik di sini, kita pilih choose file, kecuali teman-teman punya linknya saja, maka dimasukkan ke sini. Kita choose file dan naik dana HP1. Oke. Dan kita klik dan kita tunggu loading. Oke. Kalau muncul seperti ini berarti kita bisa mengklik ya teman-teman bahwa arsip kita itu semuanya sudah bisa dilihat PDF-nya langsung di sini seperti itu. Kita klik ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian untuk tutorial bagian saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davaran Gimnastiar dengan NIM belakang 099. Selanjutnya akan memberikan instruksi cara menginput arsip tekstual kepada iCatom. Yang pertama, login sebagai admin, kemudian pencet add dan archival description sehingga memunculkan halaman seperti ini. Kita buka identity area, kita isi identifier. Arsip yang saya gunakan adalah pembangunan gedung TDRC dengan tanggal 17 Juni 1994 dan mulai selesai juga di tahun yang sama. Level of description-nya kita isi font. Kemudian extend dan medium-nya terdiri dari 3 lembar kertas arsip. Kemudian kreatornya adalah unit kearsipan dan repositori Universitas Airlangga. Di sini ada scope dan konten. Ini kita isi dengan deskripsi dari surat tersebut atau arsip tersebut, yaitu berisi tentang keputusan rektor tentang pengangkatan pihak pengelola dan pelaksanaan TDRC di Universitas Airlangga. Language of materialnya yaitu bahasa Indonesia. Kita lewati hingga description control area. Di sini description identifier. Kita isi di institution identifier yaitu Universitas Airlangga dengan status arsip final dan detailnya full serta bahasa yang digunakan Indonesia. Kemudian pada administrasi area, publication statusnya adalah publish. Kemudian kita tekan create. Kita tunggu hingga ke halaman berikutnya. Baik, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kita akan mendapatkan overview tentang data-data atau penjelas arsip yang kita input tadi. Di sini ada reference code, title, hingga description control area. Cara untuk menyematkan file tersebut yaitu dengan kita pencet link digital object. Yang selanjutnya akan membuka laman ini, font sini. Kita choose file. Karena file tersebut kita tersedia secara online, kita pilih satu file tersebut, arsip tersebut, dan create. Selanjutnya iCatom akan mengupload arsip bentuk PDF tadi yang kita sematkan. Kemudian kita tunggu hingga arsip tersebut sudah tersemat. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Lebih lengkap yaitu ada referensi suratnya. Ini tadi yang saya input. Nah, sudah kita cek, tidak ada masalah pada file yang disematkan. Yang terakhir, bisa kita save. Baik, untuk selanjutnya bila kita ingin menambahkan file baru, tinggal pencet add new tadi dan arsip yang sebelumnya kita tambahkan akan tersimpan. Saya akan menambahkan mengenai tata cara mengunggah arsip tekstil kepada iCatom. Sebelum arsip,
Sama-sama. Description. Oh, satu. Sudah. Muatan insertion. Jadi dari pesan. Start here. Description. Satu. Varian. Creator. Lihat yang tugas untuk melihat tersebut. Sungguh diterbitkan dalam kemudian usia untuk sendiri. Atas dari ini, kan tersebut use area, in language of material, kita akan bahasa yang tertera pada artikel tersebut, yaitu bahasa Indonesia.
Untuk spesifik material juga akan bisa bahasa apa yang dibutuhkan pada aspek tersebut. Station ada di jenis kita namanya seperti ini. Tidak sama-sama tidak disimpan tulis disimpan kita selain kita Melanjutkan input arsip tekstual, langsung saja untuk identity area, identifier, diisi dengan HK02, title-nya pembangunan gedung TDRC, untuk tanggalnya diisi dengan 17 Juni 1994, level of description, fonts,
Untuk extend and medium 3 lembar. Name of creator diisi dengan unit kearsipan. Kemudian repository diisi dengan Universitas Airlangga. Kemudian scope and content diisi dengan deskripsi dari arsip yang akan diinput. Kemudian language of material diisi dengan Indonesia. Kemudian ke description control area, description identifier dikosongkan, institution identifier Universitas Erlangga dengan status final, level of detail full, language menggunakan bahasa Indonesia kembali. Kemudian publication status, publish. Selanjutnya create. Setelah di-create, maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, untuk menginput file arsipnya, klik link digital object. Kemudian choose file. Masukkan file yang terpilih. Kemudian klik create kembali. Nah, berikut adalah tampilan ketika file dan deskripsi telah disesuaikan. Untuk mengetahui apakah file telah terupload, maka dapat klik berikut. Nah, ini menunjukkan bahwa file arsip tekstual telah terinput. Selanjutnya adalah input arsip video. Pertama, kita isi identity area-nya. Identifier diisi dengan klasifikasi videonya, kemudian judul video, selanjutnya tipenya dipilih creation, tanggalnya kita buat 10 Januari 2024, level of description kita pilih fonts, kemudian extend and medium ditulis 1 video, kemudian durasi video, dan ukuran video. Selanjutnya, konteks area, name of creator, kita pilih subdit kepegawaian, kemudian repositorinya Universitas Airlangga, selanjutnya content and structure area. Di sini kita akan mengisi scope dan kontennya.
yaitu diisi dengan deskripsi kegiatan dalam video. Di sini akan saya isi dengan video wawancara antar petugas Universitas Airlangga pada tahun 2024 terkait alur isolasi mandiri warga Unair yang terjangkit COVID-19 pada tahun 2022. Kemudian lanjutkan pada condition of access and use area. Di sini kita akan mengisi language of materialnya, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, description control area. Kita isi institution identifier-nya dengan Universitas Airlangga. Selanjutnya, status kita pilih final, level of detail-nya full, dan language sama seperti sebelumnya, Indonesia. Terakhir, isi bagian administration area, publication statusnya published. Setelah semua bagian tersebut terisi, kita akan klik create. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai akan muncul halaman seperti ini. Deskripsi untuk input arsip videonya telah selesai. Kemudian untuk menambahkan video, kita klik link digital object. Pada bagian ini kita bisa memasukkan file videonya dengan berupa file atau berupa link URL. Saya akan coba masukkan video dengan bentuk file. Lalu klik create. Nah, setelah selesai, kita dapat melihat hasil videonya pada bagian download movie. Diklik download movie, dan akan muncul video yang telah kita input sebelumnya. Itu tadi proses input video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.